Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semuanya sedang dalam kondisi sehat semuanya. Oke, baik, melanjutkan soal pembahasan on MIPA dari pembahasan sebelum-sebelumnya. Jadi kita sudah pada eh, titik soal kelima ya, di mana soal kelima ini adalah soal terakhir di mekanika klasik. Eh, dan soalnya ini lumayan menantang gitu ya, tetapi tidak terlalu sulit gitu ya. Jadi menantang tidak selalu sulit ya, tapi hanya butuh kadang-kadang butuh waktu untuk mengerjakan gitu ya. Oke, baik teman-teman semuanya, langsung saja. Di sini kita memiliki permasalahan di mana ada dua partikel yang ditembakkan secara bersamaan ya. Artinya T-nya itu sama gitu ya. Waktunya itu sama, jangka waktunya itu sama dalam pengaruh gravitasi sehingga keduanya mengalami gerak parabola dengan vektor kecepatan awal ya, di mana kecepatan awalnya masing-masing V1 sebagaimana yang ada di video, dan juga V2 yang sebagaimana di video ya. Apabila selama gerak hanya terjadi satu kali keadaan dengan kedua kecepatan partikel saling tegak lurus, tentukanlah nilai U, jadi gitu. Nah, di sini hanya satu kali mengalami tegak lurus. Ini menarik ini ya. Oke, baik, kita bahas saja. Baik, kita harus pahami bahwasanya untuk gerak parabola ya, gerak parabola itu langsung saja ya. Gerak parabola kita langsung aja menuju ke kecepatannya gitu ya. Gerak parabola itu secara umum Vx ya itu akan konstan gitu ya. Yaitu adalah sama dengan apa? V 0x, jadi gitu. Jadi kecepatannya x itu akan selalu sama dengan kecepatan awal x gitu ya. Sementara dalam arah y, V0y itu akan sama dengan Vy maksudnya. Vy itu akan sama dengan V0y minus GT gitu ya. Nah, selalu seperti ini ya. Kita di sini buat aja G-nya 10 gitu ya. Kenapa? Karena nggak diketahui gitu ya. Kita buat 10. Nah, ini gerak parabola ya. Konsep gerak parabola itu adalah kecepatan x-nya konstan, kecepatannya dalam arah y itu diperlambat dengan percepatan gravitasi, jadi gitu. Nah, oleh karena itu, untuk kecepatan benda satu ya, ini untuk benda satu ya, untuk benda satu, maka kita nanti vektornya secara umum ya V1 T gitu ya. Nanti eh, V0 V0x untuk benda satu itu adalah satu ya. Ya kan? V0x untuk benda satu ini sama dengan satu gitu ya. Sementara V0y-nya sama dengan 5 gitu ya. Betul ya. Mohon maaf ini tidak pakai unit karena di sini semua unitnya sudah dalam satuan internasional, jadi saya tidak perlu ragu lagi gitu ya. Nah, kemudian V1T dalam vektor, maka kita bisa tuliskan ya satu saja, satu dikalikan I, topi gitu ya. Karena apa namanya itu kecepatan dalam arah X konstan gitu ya. Ditambah dengan kecepatan dalam arah Y, yaitu adalah 5 ya kan? Dikurangi, nah ini karena ada gravitasi ya. Dikurangi dengan 10T gitu ya. 10T arah J, ataupun arah Y gitu ya. Seperti itu. Sementara benda dua, untuk benda dua, eh, V0x-nya sama dengan berapa tadi? 3 ya. V0x-nya adalah 3. Sementara V0y-nya itu sama dengan U gitu ya. Oleh karena itu kita bisa tuliskan V2T sama dengan 3I topi plus U min 10T gitu ya. Oke, seperti ini. Nah, karena yang ditanyakan adalah apa namanya itu U dengan syarat satu kali tegak lurus, maka kita cari syaratnya, yaitu kondisi ketika tegak lurus. Apa kondisi ketika tegak lurus kira-kira teman-teman semuanya? Kondisi eh, ketika eh, kedua benda bergerak saling tegak lurus ya. Bergerak saling tegak lurus. Bergerak saling tegak lurus. Jadi saling tegak lurus ini mudahnya adalah seperti ini ya. Jadi katakanlah eh, ini V1 ke sana gitu ya, misalkan ya, V2 ke bawah. Nah, di mana
kecepatan keduanya itu adalah saling tegak lurus. Ini mohon maaf ini tidak terlalu presisi tegak lurusnya, tapi saya kasih seperti ini tegak lurus gitu ya. Nah, ketika tegak lurus, apa yang terjadi kira-kira? Karena kita di sini V1 dan V2 itu adalah vektor, maka kita diuntungkan dengan ini. Maka apa namanya itu persyaratan tegak lurus itu bisa kita apa namanya itu bypass dengan konsep dot product gitu ya. Dimana ketika dua vektor saling tegak lurus, maka dot produknya harus sama dengan 0. Kenapa? Karena V1 dot V2 itu sama dengan besarnya V1 dikalikan besarnya V2 dikalikan cos antara 1 dan 2. Ketika tegak lurus maka theta 1 2 itu sama dengan 90, ketika cos 90 maka sama dengan 0. Maka itu adalah konsep tegak lurus. Jadi V1 dot V2 sama dengan 0 itu ketika tegak lurus seperti ini. Oke, baik seperti itu ya teman-teman semuanya. Nah, kita sekarang memiliki V1 dan V2 di atas, maka kita tinggal cari aja berapakah V1 dan V2-nya gitu ya. V1 dot V2 maka tinggal kita kalikan apa namanya itu komponen-komponennya dan tinggal dijumlahkan totalnya gitu ya. Komponen X dari V1 adalah T1, komponen X dari V2 adalah 3, ketika dikalikan menjadi 3 gitu ya. Ditambah dengan komponen X dari apa namanya itu komponen Y dari V1 adalah 5 min 10T, sementara V2 adalah U min 10T, tinggal kita kalikan saja. Berarti 5 min 10T dikalikan dengan U min 10T sama dengan 0 gitu ya. Dah seperti ini aja syaratnya. Oke, baik teman-teman semuanya, semoga ini bisa dimengerti dengan mudah ya. Nah, sekarang tinggal kita operasikan saja gitu ya. Nah, ini mudah saja. Berarti saya tambahkan apa namanya itu page lagi ya. Nah, tadi tinggal saya tulis ulang lagi di sini. 3 ditambah dengan 5 min 10T dikalikan U min 10T sama dengan 0 gitu ya. Nah, kita tinggal kali-kalikan saja yang ada dalam bracket itu. 10 kali 10 jadi 100, 100T kuadrat. Nanti minus 50T minus 10 UT gitu ya. Terus kemudian plus 5U ditambah 3 sama dengan 0 gitu ya. Oke. Nah, maka kita nanti bisa dapatkan apa ini? 100T kuadrat min. Nah, ini bisa dijadikan 150 plus 10UT ini ya. Ditambah 5U plus 3 sama dengan 0. Oke, baik seperti itu. Nah, jadi teman-teman semuanya, di sini kita memiliki persamaan kuadrat, di mana di sini adalah A, di sini adalah B, dan di sini adalah C gitu ya. Dan kita ingat konsep SMA gitu ya. Kita ingat konsep determinannya. Determinan itu didefinisikan dengan B kuadrat min 4AC gitu ya. Jadi ada konsep matematika, kita ingat ketika D itu lebih dari 0, maka ada dua solusi ataupun ada dua solusi dari T gitu ya. Jadi ada 2T gitu ya. Kalau D-nya sama dengan 0, maka nanti ada 1T gitu ya. Kalau D-nya itu kurang dari 0, maka tidak ada T. Artinya tidak ada solusi untuk T pada persamaan di atas. Artinya tidak mungkin kondisi tegak lurus itu terjadi. Oke, bisa dipahami ya. Nah, di soal ini kita diminta untuk apa? Untuk gerak apabila selama gerak hanya terjadi satu kali ya keadaan tegak lurus. Jadi hanya satu kali saja tegak lurus itu terjadi gitu ya. Sehingga solusi untuk T harus hanya satu. Kalau misalkan solusinya ada dua, maka harus ada dua kondisi ketika tegak lurus itu terjadi gitu ya. Karena di sini itu diminta hanya satu kali keadaan tegak lurus, maka solusinya untuk T hanya satu. Sehingga yang kita pakai adalah persyaratan kedua, yaitu determinan dari persamaan ini harus sama dengan 0 gitu ya.
Nah, dari sinilah kita nanti bisa peroleh determinannya. Kita peroleh memiliki B, memiliki A, memiliki C sebagaimana di atas. Maka kita tinggal tuliskan lagi di sini ya. A sama dengan berapa tadi? A sama dengan 100 gitu ya. Kemudian B-nya sama dengan minus berapa? Minus 50 plus 10U gitu ya. Dan yang C-nya sama dengan 5U plus 3 gitu ya. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan D dulu. D itu sama dengan B kuadrat min 4AC gitu ya. B kuadrat berarti dikuadratkan itu ya. Berarti jadinya 50 plus 10U kuadrat gitu ya. Dikurangi dengan 4 kali 100 gitu ya. Dikalikan dengan 5U plus 3 gitu ya. Oke, baik. Dari sini kita akan peroleh apa? Saya akan lanjutkan sendiri aja. 100U kuadrat ditambah dengan berapa ini ya? 1000 ya. 1000U ditambah dengan 2500 ya. 2500 dikurangi dengan apa? 4 kali 100, 400 dikalikan 5, 2000 ya. 2000U 400 dikalikan 3 minus 1200. Oke, baik. Jadi kayak gini kita peroleh apa? 100U kuadrat 100U dikurangi 2000U jadi minus 1000U. 2500 minus 1200 plus berapa ini? 1300 ya. Oke, baik. Jadi kayak gitu. Nah, ini harus sama dengan 0. Oke. Harus sama dengan 0. Nah, sehingga kita bisa coret 100-nya hilang. Nah, kita perlu apa? Persamaan lebih singkat. Jadi U kuadrat minus 10U plus 13 sama dengan 0 gitu ya. Nah, dari sini kita bisa menggunakan rumus ABC ya. Dan kita bisa memperoleh rumus ABC. U sama dengan apa? Sama dengan minus B, yaitu minus 10 plus minus akar B kuadrat, yaitu adalah 100 min 4AC. Min 4 dikalikan A-nya 1, C-nya 13 minus berapa itu? 52. Oke, 52 dibagi dengan 2A, yaitu 2. Oke, baik. Dari sini kita akan memperoleh apa? U sama dengan minus 10 plus minus 100 min 52 itu 48 ya. 48 itu berapa? Nah, ini nanti 48 ya. Ini akan 48 itu sama dengan akar 16 dikalikan 3 ya, maka menjadi 4 akar 3. Oke. Plus minus 4 akar 3 dibagi 2. Atau nanti menjadi apa? Dibagi 2 jadi 5 plus minus 2 akar 3. Oke. Atau U itu ada menjadi 2 nilai, bisa 5 plus 2 akar 3 atau 5 min 2 akar 3. Oke, baik. Jadi itu teman-teman semuanya akan mendapatkan kondisi apa namanya itu sorry. Harusnya di sini. Oke. Untuk mendapatkan kondisi di mana keduanya saling tegak lurus dan bergerak. Oke, baik. Itu soal nomor 5, soal terakhir di mekanika klasik. Semoga ini bisa membantu teman-teman semuanya untuk belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.